Berjumpa kembali bersama saya Ahlisa Akmalia yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini. Kawan pajak di rumah, episode kali ini sangatlah menarik. Karena pada episode kali ini kita akan mengangkat topik yang sedang hangat dibicarakan. Di tengah-tengah masa pelaporan SPT tahunan. Sudah ada gambaran belum kira-kira apa yang akan kita bahas di episode kali ini? Ya, betul sekali. Kita akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu tentang tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai topik kali ini, saya telah ditemani oleh Asisten Fungsional Penyuluh KPP Pratama Curup, Kak Seni Harifa. Mungkin boleh disapa dulu Kak Seni. Hai kawan pajak, kembali lagi nih dengan saya Seni Harifa, Asisten Fungsional Penyuluh di KPP Pratama Curup. Mungkin ini udah yang kesekian kalinya ya, kita bertemu di podcast Ngopi 327. Nah, gimana kabarnya nih Kak Seni? Alhamdulillah baik, mungkin kita lagi sibuk-sibuknya SPT tahunan ya, kali saya. Tapi kita tetap semangat ya untuk memberikan info-info terbaru. Apalagi ini masih sangat-sangat hangat karena terkait dengan masa-masa pelaporan SPT tahunan. Mungkin kawan-kawan pajak di rumah bisa diberikan sedikit gambaran nih Kak Seni. Apa sih topik yang akan kita bahas di episode kali ini? Oke, topik yang akan kita bahas hari ini, atau pada podcast kali ini ya kali saya, kita akan membahas tentang PP 58 atau Peraturan Pemerintah Nomor 58. Itu terkait sama kalau apanya ya, kalau familiar di masyarakat itu TER ya, tarif efektif rata-rata. Tapi PP 58 ini itu tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Karena terlalu panjang nih, yang familiar kita dengar adalah TER, tarif efektif rata-rata. Oke, kalau kita lagi ter karena TER ini aturan baru berlaku juga di 1 Januari 2024. Gitu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi perubahan? Apa sih tujuannya yang diterbitkan dari PP 58 ini, Kak Seni? Oke, sebenarnya pemerintah sendiri ingin memudahkan dan menyederhanakan memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 dan menyederhanakan juga sebenarnya, memudahkan dan menyederhanakan baik dalam sisi penghitungannya maupun dalam sisi pelaporannya. Jadi yaitu latar belakang latar belakang paling utama itu adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung PPh pasal 21. Tadi Kak Seni terus-terusan nih disampaikan bahwa ini soal penyederhanaan latar belakangnya. Mungkin bisa disampaikan nih Kak Seni, apa sih yang disederhanakan? Kemudian dijelaskan lagi mungkin ya penghitungannya seperti apa. Oke. Kalau untuk penyederhanaan sendiri, kalau teman-teman, kawan pajak ya, kita lebih akrab kawan pajak dulu taunya penghitungan PPh pasal 21 ribet, rumit, karena tadi harus menghitung dulu penghasilan brutonya, kita harus ngurangin dulu dengan biaya jabatan, terus kita dapat penghasilan neto, kita kurang lagi sama PTKP, itu kan terlalu rumit ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu berapa brutonya, berapa netonya, terus kita harus PTKP-nya berapa. Tapi untuk TER ini kita sederhanakan penghitungannya. TER ini hanya dengan mengalihkan penghasilan bruto dikali sama TER atau tarif efektif rata-rata. Nah, TER sendiri itu teman-teman nggak usah lagi ngitung tarif efektif rata-ratanya berapa ya. TER ini juga bisa dilihat di lampiran PP 58. Jadi kalau teman-teman nggak usah dihafalin juga, teman-teman bisa buka, kawan pajak bisa buka di, kita sebut Bah Google ya, di Bah Google banyak, atau download peraturannya, di lampirannya itu ada TER, tarif efektif rata-rata. Oh iya. Mungkin jadi teman-teman kan kalau sebelumnya nih kan agak repot ya. Jadi ada penghasilan kotor, dikurangi pengurang, jadi dapat penghasilan neto, itu kan agak musingkan gitu untuk kita harus tahu secara runut gitu. Benar. Jadi sekarang langsung dikali sama tarif. Iya benar. Jadi dari bruto malah ya, bukan dari neto. Bruto langsung dikali sama tarif. Oh iya. Oke, berarti setiap bulan itu kita kan hitung PPh 21 nih ya. Benar. PPh 21 dari Januari sampai dengan Desember itu sama? Langsung kita kalikan dengan tarif TER tadi yang ada di lampiran.
Oke, mungkin teman-teman juga bakal nanya nih, apakah setiap bulan sama nih kita kalau kalau ngitung PP pasal 21 selalu dengan dikali ter, terus pasal 17-nya gimana? Nah, kalau teman-teman untuk menghitung PP pasal 21 sampai dengan bulan 11 itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Tadi bruto dikali ter. Tapi untuk masa pajak terakhir atau bulan 12, kita ngitungnya sama seperti menggunakan perhitungan sebelumnya, menggunakan perhitungan PP pasal 17. Nanti kawan pajak hanya mengurangkan PPh yang sudah dibayar per bulan, PPh 21 yang sudah dibayar per bulan dengan PPh setahunnya. Karena tadi di akhir tahun kita ngitung nih, PPh pasal 17 tahun. Nanti hanya mengurangkan PPh yang sudah dibayar setiap bulan dikurang sama PPh yang harus dibayar selama setahun. Selisihnya yang kawan pajak bayar di akhir masa pajak, di akhir tahun atau di bulan 12. Jadi nggak setiap sampai bulan 12 ya kali saya, nggak sampai bulan 12 kita menghitungnya menggunakan ter. Kita juga tidak melupakan si PPh pasal 17-nya. Oke. Tadi Kak saya ini terus-terusan nih sampaikan bahwa mekanisme penghitungannya yang sebelumnya itu adalah pasal 17. Nah, mungkin kan pajak perlu mengingat kembali nih, pasal 17 itu yang mana sih Kak Seni? Oke. Ya, kita refresh sedikit ya kali saya, karena kita sudah ini ya, di awal tahun sudah kita ingatkan lagi nih pasal 17. Pasal 17 itu adalah penghitungan PPh pasal 21 yang ditentukan oleh lapisan penghasilan kena pajak. Nah, lapisan kena pajak sendiri itu dikalikan nanti sama tarif progresif. Jadi ada tarif progresif namanya. Nah, kalau teman-teman masih ingat nih, kawan pajak masih ingat, di tahun 2022 aturannya berubah yang tadinya 0 sampai 50 juta, sekarang jadi 0 sampai 60 juta, dikali 5%. Berikutnya 60 juta sampai 250 juta dikali 15% di lapisan kedua. Dan di tahun 2022, kita lapisannya sampai 5. Kalau sebelumnya 4 sampai 30%, di tahun 2022 sampai 5 lapisan, yang paling tinggi adalah 35%. Dan itu untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar kenanya sudah 35%. Jadi kalau kawan pajak mungkin sudah ingat lagi nih ya, penghasilan pasal 17 itu adalah tarif progresif. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif progresif. Gitu. Oke. Kak Seni, kalau soal ada kebijakan baru, nih pasti yang ada di pikirannya wajib pajak nih kurang lebih sama nih. Benar. Ini akan menjadikan pajak di akhir tahunnya itu lebih bayar gitu, bukan lebih bayar, bebannya lebih banyak atau gimana gitu. Pasti agak-agak rancu gitu. Ini semakin sederhana tapi apakah di akhir tahun makin banyak itu bebannya. Jadi teman-teman, tidak ada tambahan beban pajak ya sehubungan dengan tarif efektif ini. Jadi penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam menghitung PPh pasal 21-nya untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Karena di masa pajak terakhir perhitungan tetap sama pasal 17. Jadi tidak ada tambahan beban pajak di situ. Kalau dulu bebannya itu di setiap bulan, sekarang di tahun, di akhir tahun ya. Jadi untuk selain masa pajak terakhir, menghitungnya menggunakan tadi ter. Tapi untuk di masa pajak terakhir atau tadi kita sebut bulan 12 ya, itu tetap menggunakan tarif pasal 17. Gitu. Tadi kita sudah membahas dari sisi wajib pajak orang pribadi ya. Sekarang bagi teman-teman yang memiliki tanggung jawab sebagai bendahara atau pemotong pajak, itu tuh ada perbedaan nggak nih Kak Seni dari segi pelaporan ya, soal pelaporan SPT PPh 21 bulanannya? Oke, jadi kalau teman-teman kawan pajak ya, dulu taunya ISPT 21 ya kali saya. Kalau sering datang ke kantor pajak, minta untuk tolong diajarkan cara pelaporan menggunakan ISPT 21. Sekarang bukan ditiadakan nih, tapi dialihkan pelaporannya ke eBupot 21. Kalau dulu teman-teman abis dari ISPT 21, CS-nya di-download dulu. Betul, diekspor dulu. Diekspor dulu, baru masuk ke DJP online ya kan, upload lagi, masuk ke e-filing. Kalau sekarang pelaporannya kita pindah semuanya ke DJP online di eBupot 21. Jadi teman-teman nggak harus bolak-balik pindah nih dari SPT, pindah lagi ke DJP online. Jadi teman-teman
melaporkannya, pembuatan bukti potongnya pun di Ibu Pot 21 pada DJP online, atau teman-teman bisa buka pajak.go.id. Baru teman-teman masuk menggunakan akun yang dipunyai oleh tadi pemberi kerja ya, bisa perusahaan, bisa instansi pemerintah. Jadi teman-teman sekarang pelaporannya menggunakan Ibu Pot 21. Jadi dari segi laporan baik WPOP maupun badan itu sebenarnya seharusnya lebih sederhana, lebih mudah. Sederhana. Oh iya, teman-teman kawan pajak, kita ingatkan kembali untuk yang peraturan terbaru ini, untuk penghasilan di bawah PTKP itu wajib dibuatkan bukti potong. Oh iya. Ya, kalau dulu kan yang di bawah PTKP tidak dibuatkan bukti potong. Sekarang yang tidak dipotong pajak atau di bawah PTKP itu penghasilan tidak kena pajak juga wajib dibuatkan bukti potong. Ibu Pot 21. Ya, tentunya ini jadi jadi jelas gitu. Jadi kadang-kadang tuh wajib pajak juga bingung, dia nggak ada dasar untuk pelaporan SPT-nya karena nggak diberikan bukti potong. Benar. Alasannya itu tadi di bawah PTKP ya. Sementara untuk yang aturan baru ini wajib ya Mbak? Wajib membuat bukti potong. Jadi kalau teman-teman nanti yang tidak dipotong PPh pasal 21 setiap bulannya, seharusnya di tahun 2024 dia tetap menerima bukti potong 21. Baik. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin dari Kak Seni bisa nih menyampaikan closing statement. Itu bisa berupa kesimpulan mungkin dari obrolan kita pada episode kali ini, atau mungkin pesan-pesan bagi kawan pajak di rumah. Oke, jadi closing statement-nya kali saya, ini udah tahun baru, kita juga punya aturan baru, dan aturan barunya pun berlaku di 1 Januari 2024 tentang tarif efektif rata-rata ini ya, di PP 58. Nah, peraturan baru ini kita membahas tentang penghitungan PPh pasal 21. Jadi teman-teman, mulai tahun 2024 ini untuk penghitungan PPh pasal 21 kita sudah menggunakan PP 58. Jadi nggak usah pusing lagi kalau dulu terlalu rumit untuk penghitungan PPh pasal 21, sekarang sama pemerintah sudah lebih sederhanakan, sudah dimudahkan nih. Dari segi wajib pajak, kita memudahkan wajib pajak untuk menghitung PPh pasal 21. Karena banyak juga nih yang datang, Mbak, PPh pasal 21 itu terlalu rumit perhitungannya. Jadi kita menampung keluhan dari masyarakat kalau yaudah kita sederhanakan perhitungannya dengan tarif efektif rata-rata ini. Apalagi menurut saya sih ini sangat memudahkan wajib pajak. Ya. Nggak semua wajib pajak itu memiliki pengetahuan soal perpajakan yang cukup gitu. Dan sekarang sudah dimudahkan dengan adanya tarif-tarif ini gitu ya. Benar. Dan juga untuk pelaporannya kawan pajak juga lebih mudah lagi karena menggunakan Ibu Pot 21. Jadi kawan pajak tidak usah lagi menginstal aplikasi SPT, jadi update patch juga. Update patch kalau ada versi terbaru. Sekarang kawan pajak bisa lapor di Ibu Pot 21. Oke, demikianlah obrolan kita pada episode kali ini mengenai tarif efektif rata-rata atau TER. Semoga apa yang kita sampaikan pada episode kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kawan pajak di rumah. Baik, jangan lupa untuk terus mengikuti kanal YouTube dan sosial media KPP Pratama Curup dengan username @pajakcurup. Demikianlah obrolan kita pada episode kali ini. Saya Ahli Sakmalia dan rekan saya Seni Harifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.